Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online. Haleluya. Saya percaya kalau kita semua boleh ada pada pagi hari ini, semua karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari membawa setiap hati kita kepada Tuhan. Naikkan setiap pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya Yesus. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin, haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup ya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah kami yang dahsyat, yang maha kuasa ya Tuhan. Lawat siap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kami mau mengalami pemulihan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, urapi setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Otoritas dari surga menaungi setiap hamba-Mu Bapa. Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami untuk melawat siap kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha mulia. Amin, haleluya. Karya termegah
Kau Allah kami yang berkuasa ya Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu yang sanggup untuk menolong setiap kami Bapa. Kuasa-Mu yang sanggup untuk memulihkan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, serahkan setiap beban hidup kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari setiap permasalahan kita. Amin, amin, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong
siapkan hati kita untuk boleh diisi oleh kebenaran firman. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Biarlah ini yang menjadi iman kepercayaan kami Tuhan, bahwa kuasa-Mu terlebih besar. Amin, amin. Bahwa Tuhan kami terlebih besar dan Amin, dahsyat dan Yesus. ajaib dalam Haleluya. setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur. Kalau kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa. Waktu yang indah kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah memulihkan kami melalui pujian, melalui penyembahan kami pada pagi hari. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lawat setiap anak-anak-Mu yang di dalam gereja maupun di dalam rumah masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Sanggup melawat setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Secara khusus kami minta Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu, otoritas surgawi kuasa Roh Kudus memenuhi hamba-Mu. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk dibentuk dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon kuasa-Mu Tuhan, menyucikan menguduskan setiap hati kami, menyucikan menguduskan setiap ruangan ini, setiap tempat tinggal kami masing-masing Tuhan. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Seluruhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya dan percaya semua sekarang ini berada di dalam keadaan sehat. Semua berada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji nama Tuhan, di dalam ibadah online ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita saat ini datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Percakapkan Kebaikan Tuhan. Percakapkan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin dan percaya saat ini semua saudara dan saya boleh mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini di dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berbunyi demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kehidupan kita selalu dipenuhi saat ini dengan kebaikan Tuhan. Dari sehari lepas sehari kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Bahkan kita ada sampai hari ini hanya karena kebaikannya yang tak pernah habis.
dan selalu baru di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-12. Mazmur 65 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Haleluya. Di dalam sebelumnya, ayat yang sebelumnya. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ lihatlah dikatakan engkau memahkotai tahun. Ini berbicara tentang mahkota. Kalau berbicara tentang mahkota saudara-saudara, pasti saudara-saudara itu identik dengan raja atau ratu yang memerintah suatu kerajaan. Mahkota itu adalah hiasan kepala yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan bagi seorang raja atau ratu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ini, Ia akan berkuasa. Ia akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Tuhan bukan hanya melindungi dan menjaga kita sehingga kita merasakan ketenangan dan keamanan, tetapi Ia juga akan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Lalu tadi di situ dikatakan jejakmu mengeluarkan lemak. Apa artinya saudara-saudara? Kata lemak adalah lambang dari kelimpahan. Suatu keadaan yang subur dan berlimpah-limpah karena dipenuhi dengan berkat Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Bukan hanya untuk 1 hari 2 hari. Bukan hanya untuk 1 minggu 2 minggu. Bukan hanya untuk 1 bulan 2 bulan. Tetapi sepanjang tahun hari-hari saudara akan sungguh-sungguh terus dipimpin oleh Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan nyatakan kebaikannya. Ada satu ayat yang mengatakan, saudara-saudara, dari awal tahun sampai akhir tahun Tuhan menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, saya yakin dan percaya saudara semua boleh hafal akan ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, artinya Tuhan menyediakan berkat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Amin saudara, selalu baru setiap pagi. Bukan berkat yang sisa-sisa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tetaplah semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Namun saudara-saudara, untuk mengalami kebaikan Tuhan, saudara dan saya harus berjalan bersamanya setiap hari. Di dalam Pemazmur tadi 105 menegaskan saudara-saudara, sangatlah penting kita mempercakapkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Bukan untuk menonjolkan diri kita, tapi lebih kepada siapa Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, ada 3 hal yang kita boleh dapatkan, berkat yang kita dapatkan. Ada 3 keuntungan ketika kita membiasakan diri mempercakapkan kebaikan. Yang pertama, orang lain akan mendapatkan berkat saudara-saudara. Kita akan memberkati orang lain dengan mempercakapkan kebaikan Tuhan. Dan ketika kita bersaksi, kita sedang mengalirkan berkat kepada orang lain. Luar biasa saudara.
waktu kita mempercakapkan kebaikan Tuhan, saudara dan saya sedang mengalirkan, saudara-saudara, mengalirkan berkat Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, iman kita akan diperkuat saat kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tanpa kita sadari, iman kita semakin diperkuat. Ketika kita sedang membagikan kebaikan Tuhan, kita sedang memaksa telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan inilah yang membuat iman kita semakin kuat. Saudara, saya kadang percaya, walaupun saudara ada di rumah, ya, waktu nanti saudara akan kembali ibadah di gereja, saya kadang percaya ada banyak kesaksian-kesaksian, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan itu akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang mendengarnya. Yang ketiga, pada waktu kita mempercakapkan kebaikan Tuhan, kita sedang membangun atmosfer yang sehat. Atmosfer yang sehat tidak bisa dibangun jika kita suka mempercakapkan tentang diri kita. Tetapi kita bisa membangun lewat membiasakan diri mempercakapkan tentang kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kebaikan-kebaikan apa saja yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita, mari kita akan renungkan bersama-sama saat ini. Kita akan membuka di dalam Mazmur pasal 103 mulai ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara-saudara, kebaikan yang pertama, saudara dan saya sudah memperoleh pengampunan dari Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukan kebetulan jika pengampunan ada di daftar teratas, saudara-saudara. Kenapa? Karena pengampunan adalah kebutuhan kita terbesar. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena persoalan terbesar di dalam kehidupan kita adalah dosa dan pelanggaran kita. Semua ini sudah dibereskan, saudara-saudara, oleh Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, menerima pengampunan berarti menerima pemenuhan atas kebutuhan kita terbesar. Pengampunan juga merupakan kebutuhan kita terus-menerus. Pengampunan merupakan kebutuhan kita terus-menerus. Walaupun dosa-dosa kita saat ini sudah dibereskan di kayu salib oleh Yesus Kristus, bukan berarti saudara dan saya sudah kebal terhadap dosa. Tidak, saudara-saudara. Setiap hari kita membutuhkan pengampunan. Di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 8, haleluya. Pengampunan itu merupakan satu kebutuhan. Dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10. Ayat 10. Haleluya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara, tidak ada seorang yang kebal terhadap dosa. Setiap hari kita memerlukan pengampunan. Itu sebabnya saudara-saudara, Raja Daud, ya, dia mengatakan seperti ini dalam Roma pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dia mengatakan, dia menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah.
Berbahagialah orang yang diampuni, kata Raja Daud. Saudara-saudara, karena ketika saudara dan saya mengalami pengampunan, kita boleh kembali merasakan damai sejahtera. Raja Daud pernah berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, jangan ambil roh-Mu dari hadapanku ketika dia jatuh di dalam dosa. Dan ketika Tuhan mengampuni, dia mengatakan berbahagia. Saudara-saudara, yang kedua, kebaikan apa yang saudara dan saya terima? Di dalam ayat yang ketiga B dikatakan, bagaimana saudara dan saya selain kita memperoleh pengampunan, saudara dan saya juga mengalami kesembuhan. Beberapa penafsir menduga bahwa penyakit di dalam ayat yang ketiga 3b itu disebutkan oleh dosa. Ketika dosa sebagai penyebab penyakit sudah dibereskan, maka penyakit itu juga diselesaikan. Saudara-saudara, terlepas dari benar atau tidaknya penafsiran Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah merusak seluruh elemen kehidupan. Tidak ada satupun di dunia ini yang terbebas dari dampak buruk dosa. Saudara-saudara, bukan hanya corona yang pertama dosa, saudara-saudara. Ya, bayi pun yang baru lahir kena dampak dosa, membawa dosa keturunan. Nah, saudara-saudara, karena dosa, saudara-saudara, tubuh kita pun tidak terkecuali. Saudara-saudara, ada kelemahan, kesakitan yang mudah menyusup di dalam tubuh ini. Nah, saudara-saudara, saat ini kita sungguh-sungguh akan melihat di dalam perspektif pemikiran Ibrani yang sangat menekankan kedaulatan Allah yang mutlak. Setiap kesembuhan berasal dari Allah. Melalui mungkin saudara makan obat, ke dokter makan obat, saudara sembuh, itu kedaulatan Allah. Atau mungkin ada orang yang sakit, saudara-saudara, yang hanya dengan tidur, istirahat, dia bisa sembuh. Itu juga kedaulatan Allah. Atau mungkin ada orang yang sakit, lalu sembuh dengan mukjizat. Saudara-saudara, semuanya itu melibatkan campur tangan Allah. Dia mengontrol setiap bagian tubuh kita, bahkan bagian-bagian yang tersembunyi sekalipun. Jadi saudara-saudara, kita mengalami kebaikan Allah karena Tuhan baik. Dia menyembuhkan kita. Yang ketiga, kebaikan apa yang kita peroleh? Saudara, kelepasan dari kubur. Di dalam ayat yang keempat kita akan lihat. Mazmur 105 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat yang keempat. Kita akan lihat ayatnya supaya lebih jelas. Saudara-saudara, kematian. 105 ayat yang keempat. 103 ayat yang keempat. Mazmur 103 ayat yang keempat. Haleluya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Kelepasan dari kubur. Saudara-saudara, kematian merupakan musuh yang paling menakutkan. Musuh ini tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa hebat teknologi medis dan penemuan obat. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kematian. Saudara-saudara, tidak peduli seberapa berhati-hati kita sudah menjauhkannya. Kematian tetap memaksa datang, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Begitu banyak bahaya di sekitar kita. Hanya kemurahan Tuhan saja yang membuat kita dapat bertahan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya ada saat sekarang ini, saudara sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup
dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, Daud adalah seorang yang sering kali berdekatan dengan maut, tetapi Tuhan melindungi Daud. Hal yang keempat, saudara-saudara, kebaikan apa yang kita terima dari Tuhan? Kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Di dalam ayat pasal 103 ayat yang keempat, saudara dan saya menerima kasih setia dan rahmat Tuhan. Kata di situ dikatakan tadi memahkotai. Memahkotai tadi dikatakan saudara-saudara. Merujuk kepada persiapan pesta perkawinan rajani. Artinya Tuhan tidak sekedar memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar memberikan hanya pas-pasan saja. Tetapi saudara-saudara, kasih setia Tuhan di sini, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita, Tuhan memberikan dengan berlimpah. Itu bukan sesuatu yang biasa, melainkan yang luar biasa. Kasih setia dan rahmat. Rahmat di sini berbicara mengarah kepada belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sangat berbelas kasihan kepada manusia. Belas kasihan Tuhan atas orang yang berdosa atau membutuhkan. Keberdosaan kita tidak menghalangi dia untuk tetap mengasihi. Kalau manusia tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Hal yang kelima, kebaikan apa yang kita boleh terima? Saudara dan saya, kita mendapatkan kepuasan yang memberikan kekuatan. Di dalam ayat yang kelima, Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bergantung. Kita diberi berbagai keinginan dan kebutuhan. Semua hasrat itu menunggu pemenuhannya. Akan ada kekosongan jika salah satu hasrat ini dibiarkan. Puji Tuhan, Allah sendiri menjadi penggenapan yang penuh dari seluruh hasrat kita. Hanya Dia yang kita inginkan. Tuhan akan memuaskan jiwa kita. Sekalipun mungkin saat ini saudara sedang mengalami tantangan kehidupan, ada pengalaman pahit, itu tidak akan melemahkan kita, tetapi justru akan memberikan kekuatan yang baru. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berapa banyak kita boleh mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana ketika kita mengalami masa sulit? Kadangkala kita katakan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus mengalami hal seperti ini? Padahal hari-hari sebelumnya, saudara sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, satu hari ada seorang anak remaja yang bertengkar dengan mamanya. Mungkin dia punya satu keinginan tetapi mamanya tidak memberikannya. Lalu anak remaja ini dia keluar, saudara-saudara, karena kecewa dia tinggalkan rumah. Dan ibunya katakan, silakan kalau kamu mau keluar. Saudara-saudara, pada waktu dia keluar dari pagi sampai sore, dia lupa, saudara, dia tidak punya uang sama sekali. Dan perutnya keroncongan, saudara. Dia begitu lapar sekali. Lalu di depan dia lihat ada depot mie, saudara-saudara. Saudara-saudara dilihat ke situ. Dia ingin sekali makan mie karena laparnya. Lalu saudara dia dekati depot mie itu. Dan bapak penjual mie itu mengatakan, Dek, kamu mau beli mie? Dia katakan, saya kepengen sekali Pak. Tapi saya gak punya uang saat ini.
saya nggak punya uang. Lalu bapak ini katakan, tenang, aku akan mentraktir kamu. Aku akan buatkan mie buat kamu. Dan anak remaja ini begitu senang sekali. Dan waktu dia menerima semangkok mie itu saudara-saudara, dia makan dengan lahapnya. Tapi bapak ini lihat, loh kenapa nih anak? Waktu dia makan dia sampai keluar air mata. Ya, bapak ini katakan, nak, kenapa kamu? Kenapa mie-nya tidak enak? Enggak pak, mie-nya sangat enak. Tetapi dia katakan, saya sangat terharu. Bapak baru ketemu dengan saya, tapi Bapak begitu baik. Bapak memberikan saya semangkok mie. Bapak baik sekali kepada saya. Tapi ibu saya, ibu kandung saya, dia memarahi saya. Bahkan dia menyuruh saya pergi. Saudara-saudara, Bapak ini mengatakan, nak, coba kamu renungkan. Baru ketemu satu kali, saya memberikan kamu semangkok mie. Tetapi tahukah kamu, ibumu berapa tahun sudah memelihara kamu sampai usia seperti ini. Setiap hari ibumu memasak untuk kamu. Setiap hari ibumu melakukan yang terbaik untuk engkau, mencukupkan segala kebutuhanmu. Apakah karena hanya satu kali ini saja engkau mengatakan ibumu tidak baik? Sekarang kamu renungkan baik-baik. Saya yakin dan percaya ibumu adalah seorang yang baik, seorang yang sangat mengasihimu. Saudara-saudara, waktu dia dengar perkataan dari Bapak ini, dia menyadari bahwa sesungguhnya ibunya ini sangat baik, saudara-saudara. Lalu dia kembali pulang dan ibunya ini, dia sedang menanti dengan cemas anaknya. Dan waktu anaknya ini pulang, dia begitu senang sekali. Dan dia mengatakan, dari mana kamu selama ini? Sini masuk, ibu sekarang sudah masak kesukaan kamu. Silakan kamu makan. Saudara-saudara, anak itu, remaja ini dia menangis. Dan dia mengatakan, maafkan aku mama. Maafkan aku mama. Aku menganggap mama tidak baik kepadaku. Bapak ibu saudara-saudara, kalau kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit, hal-hal yang membuat kita mungkin tertekan, bukan berarti Tuhan tidak baik. Kadangkala Tuhan izinkan terjadi supaya kita boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa yang Tuhan lakukan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, kalau kita ada saat sekarang ini, saudara dan saya boleh hidup. Mari saat ini kita akan renungkan bersama-sama, duduk diam, renungkan sejenak bahwa kebaikan Tuhan itu tidak hanya diartikan sebagai hal yang besar yang kita nikmati, tetapi dalam setiap hela nafas kita pasti ada kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat sekarang ini? Tuhan baik buat kita, Tuhan setia buat kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak ibu saudara-saudara yang ada di rumah saat sekarang ini, mungkin saudara mengalami masa-masa yang sulit, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu setia. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu mencurahkan kasih dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita akan renungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah di dalam kehidupan kita setiap saat kita boleh mempercakapkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saksikan kepada setiap orang bahwa Tuhan baik, Tuhan dahsyat di dalam kehidupan kita.
Ku ada sebab anugerah-Mu. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada, amin, haleluya, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, amin, haleluya, sebab anugerah. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah mengampuni kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah membenarkan kami dan menguduskan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau Allah yang sudah melindungi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang sudah menolong kami tepat pada waktunya. Engkau Allah yang sudah mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan. Kami layak mempercakapkan kebaikan-kebaikan-Mu setiap hari ya Tuhan. Shikaramaya darabaya syadarabaya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami saudara-saudara semua ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur keberadaan kita oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Shikarabaya takarabaya takarabaya shikarabaya darabaya syadarabaya takarabu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami memuji akan Engkau, kami memberkati Engkau dengan pujian kami yang menyatakan betapa Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sementara dengan kamu menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara yang ada di rumah saat sekarang ini, mungkin ada begitu banyak masalah, beban dan pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, Tuhan Yesus tidak pernah biarkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita dari awal tahun sampai akhir tahun, sepanjang hari-hari yang kita lewati. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Walaupun mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang baik. Nantikanlah Tuhan, carilah Tuhan dengan segenap hatimu, sehingga Tuhan boleh menyatakan kuasa dan mukjizat-Nya. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan katakan terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, rabaya takarabaya shikarabaya shadarabaya takarabu.
sebagaimana Raja Daud saat ini Tuhan mengatakan kepada jiwanya, hai jiwaku pujilah Tuhan. Tuhan, kami mau selalu memuji akan Engkau. Karena ketika kami memuji akan Engkau, kami memberkati Engkau. Melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan, kami boleh menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, Roh Kudus akan berbicara, Roh Kudus akan melawat, Roh Kudus akan memperbarui setiap hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu saat ini ya Tuhan boleh sungguh-sungguh merasakan kebaikan-Mu. Setiap hari akan mempercakapkan kebaikan-Mu. Sehingga orang yang mendengar boleh diberkati. Iman kami akan dikuatkan. Akan ada atmosfer yang sehat ketika kami percakapkan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Betapa banyak kebaikan-Mu yang kami terima ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami berdoa Engkau Allah yang akan menolong mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Kalau ada di antara anak-anak yang sakit saat ini, mereka ada di rumah. Tuhan, kami berdoa saat ini kuasa bilur Yesus akan menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Karena kuasa salib Yesus Kristus, kami sudah menang atas segala sakit penyakit ya Tuhan. Engkau menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Inilah hidup kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang menolong memulihkan bangsa dan negara kami. Baik di dalam perekonomian maupun di dalam pandemi ini Tuhan. Kami percaya kuasa mukjizat-Mu akan dinyatakan ya Tuhan. Di dalam kedaulatan Allah. Tuhan Yesus yang akan menyatakan kuasa-Mu kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berkomitmen kepada Tuhan sebelum kita bersama-sama menerima doa berkat. Mari katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang ingin memberkati engkau, mengurapi engkau dan melindungi engkau dengan kuat kuasanya. Haleluya. Imalah hamba takara sikirala umayara santakala humalah hamba tak. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau karena engkau sudah mendengar firman Tuhan. Diberkatilah engkau saat ini, baik berkat secara rohani, secara jasmani, baik berkat perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus akan melindungi engkau, menghindarkan engkau dari segala yang tidak berkenan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur bagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan deklarasikan Yesus lain sebagai juru selamat kita, kekuatan kita. 1, 2, 3. Yesus lain, Yesus lain, Yesus lain, Yesus lain, Yesus lain, Yesus lain, Yesus lain. Maaf dia hidup